sahabat Sahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Sihara yang dimuliakan oleh Allah? Insya Allah para sahabat-sahabat setia dari sahabat Sihara selalu diberi nikmat sehat dan terutama nikmat iman, rezeki dan ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini Al-Fakir mencoba membawakan cerita tentang sirah Nabawi, yaitu kelahiran dan masa kecil Nabi Muhammad SAW. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari kisah ini, Al-Fakir mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohon maaf kepada para pendengar sahabat Sahara semua atas segala kesalahan dan kekurangan ini. Tidak ada niat setitik pun dari Al-Fakir untuk melakukan kesalahan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelahiran dan masa kecil Nabi Muhammad SAW. Setelah Abdullah dewasa, Abdul Muthalib, sang ayah menikahkannya dengan seorang wanita cantik dan terpandang, yaitu Aminah. Aminah ini juga masih keturunan dari Abdul Manaf. Jadi bisa dibilang kalau mereka masih satu jalur keturunan. Tapi Aminah ini paman-pamannya berasal dari penduduk asli kota Madinah. Melihat hal itu, maka sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ini memiliki jalur dari dua kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Sahabat Sihara, pada saat kandungan Aminah berumur 6 bulan, meninggallah Abdullah, ayah dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW sudah menjadi yatim sebelum beliau lahir. Pada saat Aminah hamil besar, beliau sempat bermimpi bayi dalam kandungannya menyebarkan cahaya. Dan cahaya tersebut menyebar ke seluruh muka bumi. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Tepatnya 50 hari setelah Abraha, Raja Ethiopia, mencoba untuk menghancurkan Ka'bah. Pada saat Aminah melahirkan, dengan rahmat Allah, Aminah tidak merasakan kesusahan dan kesulitan sedikit pun. Dan juga pada saat Nabi Muhammad SAW lahir, kondisi beliau sudah terhitan dan sudah tidak ada lagi sisa tali pusar. Pada saat Nabi SAW lahir, ada kejadian unik, yaitu terlihatnya bintang Ahmad. Bintang ini adalah kepercayaan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah, yang meyakini kalau Nabi terakhir yang mereka tunggu-tunggu akan lahir bersamaan dengan munculnya bintang Ahmad. Keyakinan orang-orang Yahudi ini berasal dari keterangan kitab suci mereka, yaitu Taurat. Cerita masalah bintang Ahmad ini dinukil oleh Hasan bin Sabit, yaitu penyair Nabi SAW yang pada saat kelahiran Nabi, umur Hasan bin Sabit ini sekitar 7 tahun. Dan kebetulan pada saat itu ia tinggal di kota Madinah. Pada saat itu, Hasan bin Sabit mendengar sendiri kalau salah satu pendeta Yahudi berteriak dengan suara keras kepada kaumnya, kalau ia telah melihat bintang Ahmad. Dan bintang ini tidak akan terlihat kecuali pada saat bersamaan dengan Nabi terakhir yang ditunggu-tunggu lahir. Melihat Aminah telah melahirkan seorang bayi tampan, lucu dan sehat, masuklah Abdul Muthalib ke dalam. Lalu ia menggendong bayi itu dan menciuminya. Kemudian ia membawa bayi itu berkeliling dekat Ka'bah dan berkata dengan lantang, "Anak ini memiliki perkara yang besar, dan aku memberikan nama bayi ini dengan nama Muhammad. Muhammad دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟ Berulang-ulang Abdul Muthalib mengatakan hal itu. Masyarakat kota Mekah yang mendengar perkataan Abdul Muthalib bingung, karena nama Muhammad tidak dikenal oleh orang-orang Arab, dan tidak ada satupun orang Arab yang bernama Muhammad pada saat itu. Alasan Abdul Muthalib menamai bayi itu dengan nama Muhammad, karena dulu pernah Abdul Muthalib dan sahabat-sahabatnya yang kepala suku di kota Mekah pergi ke negeri Syam. Dan pada saat tiba di negeri Syam, ada salah satu pendeta Nasrani yang menemui dan bertanya dari mana asal mereka. Lalu Abdul Muthalib dan sahabat-sahabatnya menjawab kalau mereka berasal dari Jazirah Arab, tepatnya dari kota Mekah. Mendengar jawaban Abdul Muthalib dan sahabat-sahabatnya, maka pendeta itu berkata, "Nanti dari kota kalian akan keluar nabi terakhir, dan nabi terakhir itu bernama Muhammad." Mendengar perkataan itu, Abdul Muthalib bertanya, "Dari mana engkau mengetahui hal ini, Bapak Pendeta?" Lalu pendeta itu menjawab, "Aku mengetahui hal itu karena kitab kami sudah mengabarkannya. Dalam Injil disebutkan Nabi terakhir itu bernama Muhammad."
Abdul Muthalib dan sahabat-sahabatnya terdiam semua dan mereka saling berpandangan. Karena perkataan pendeta inilah kemudian mereka bertekad untuk memberikan nama kepada anak atau cucu mereka yang lahir dengan nama Muhammad. Dan pada saat mereka kembali ke kota Mekah, yang pertama kali mendapatkan anak atau cucu adalah Abdul Muthalib. Maka dengan alasan itulah Abdul Muthalib menamai cucunya yang baru lahir dengan nama Muhammad. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW kecil dititipkan untuk disusui oleh seorang wanita Badui dari suku Sa'diyah yang bernama Halimah. Hal ini merupakan tradisi bagi orang-orang Arab kalau setiap bayi yang baru lahir selalu dititipkan untuk disusui oleh orang-orang Arab Badui. Hal ini dilakukan agar anak-anak mereka tersebut tetap terjaga bahasa asli Arabnya, karena orang-orang Arab Badui bahasa Arabnya masih terjaga dengan baik. Berbeda dengan orang-orang Arab di kota Mekah yang bahasa Arabnya sudah bercampur dengan bahasa kota-kota lain karena adanya jamaah haji dari berbagai kota. Waktu datang ke Mekah dari kampungnya, tunggangan yang dinaiki oleh Halimah sangat lemah, sehingga lamban sekali jalannya. Karena itu Halimah dan suaminya sering tertinggal dari rombongan yang lain. Tetapi pada waktu Halimah dan suaminya membawa serta Nabi SAW kecil untuk kembali ke kampung mereka, tiba-tiba tunggangan mereka menjadi sangat kuat dan berjalan dengan sangat cepat. Bahkan selama perjalanan pulang, gantian Halimah dan suaminya yang meninggalkan rombongan yang lain. Pada saat Halimah menyusui dan merawat Muhammad SAW kecil, berkah dan rahmat Allah turun ke keluarga Halimah. Karena sebelum Halimah kedatangan Muhammad SAW kecil di rumahnya, kehidupan Halimah dan keluarganya sangat sederhana sekali, bahkan bisa dikatakan kekurangan. Tapi sejak Muhammad SAW kecil ada di rumahnya, onta dan dombanya yang kurus dan sedikit lambat laun menjadi gemuk-gemuk dan kemudian berkembang biak dengan cepat. Sehingga Halimah dan keluarganya pun menjadi salah satu orang kaya di kampungnya. Oleh karena itu, pada saat Muhammad SAW kecil sudah berumur 2 tahun dan harus dikembalikan ke ibundanya Aminah di kota Mekah, Halimah pun menemui Aminah dan memohon agar ia bisa terus kembali merawat Muhammad SAW kecil. Dan untuk itu, Halimah tidak meminta bayaran untuk biaya perawatannya. Melihat Halimah memohon-mohon dengan sangat, akhirnya Aminah pun dengan berat hati mengizinkannya. Dan akhirnya Halimah pun kembali merawat Muhammad SAW kecil. Jadi saat itu Aminah yang sering bolak-balik antara kota Mekah dan kampungnya Halimah untuk melihat anaknya Nabi SAW kecil. Pada saat Muhammad SAW kecil sudah berumur 6 tahun, ada kejadian menakutkan menurut Halimah. Saat itu Muhammad SAW kecil sedang bermain bersama anak-anaknya. Tiba-tiba seorang anaknya kembali dan berkata kepadanya bahwa saudara kecilnya telah dikeroyok oleh orang. Mendengar hal itu, Halimah pun langsung berlari ke tempat permainan mereka. Dan pada saat itu ia mendapati kalau Muhammad SAW kecil sedang tergeletak di tanah. Halimah pun membangunkan dan bertanya apa yang telah terjadi. Lalu Muhammad SAW kecil menjawab, telah datang 2 orang lelaki yang membelah dadanya dan mengeluarkan sesuatu yang berwarna hitam dari dalamnya. Lalu 2 orang lelaki itu menutup kembali dadanya. Mendengar keterangan Muhammad SAW kecil, Halimah pun segera membuka baju Muhammad. Dan betapa kagetnya Halimah karena ia menemukan adanya bekas jahitan di dada itu. Karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lagi pada Muhammad SAW kecil, maka Halimah pun memutuskan untuk mengembalikan Muhammad SAW kecil ke ibundanya, Aminah di kota Mekah. چشاتونو باز نکن. بیا. Pada saat itu, Aminah pun bertanya, kenapa tiba-tiba Halimah ingin mengembalikan Nabi SAW kecil kepadanya? Bukankah dahulu Halimah yang memohon-mohon untuk merawat anaknya? Karena terdesak dengan pertanyaan-pertanyaan Aminah, maka Halimah pun bercerita tentang kejadian yang telah menimpa Nabi SAW kecil.
Aminah lalu bertanya, apakah Halimah mengira bahwa Nabi SAW kecil ini telah diganggu oleh setan? Dan itu tidak mungkin, kata Aminah. Karena pada saat Aminah hamil, ia pernah bermimpi. Dan dalam mimpi itu ia berdoa, aku berlindung kepada Allah untuk bayi dalam kandungan ini dari semua keburukan dan iri dengki orang lain. Setelah Muhammad SAW kecil kembali ke pangkuannya, Aminah pun mengajak Muhammad SAW ke kota Madinah untuk mengunjungi paman-pamannya Aminah. Suatu hari, Nabi SAW kecil sedang bermain dengan teman-temannya. Tiba-tiba dari kejauhan, beliau melihat Ibunda Aminah sedang duduk di dekat sebuah kuburan. Lalu Nabi SAW kecil pun mendekati keberadaan Ibunda Aminah. Saat itu Nabi SAW mendengar ibundanya sedang menangis di atas kuburan, dan Nabi SAW pun mencoba menghibur ibundanya. Aminah pun segera memeluk Nabi SAW kecil dan memberitahu, اینجا پدرت خفته. kalau kuburan itu adalah kuburan ayahnya Nabi SAW, yaitu Abdullah. Hari terus berlalu di kota Madinah. Dan setelah beberapa hari di Madinah, mereka pun kembali pulang ke kota Mekah. Sebelum kembali ke kota Mekah, Nabi SAW kecil kembali mengunjungi kuburan ayah beliau, Abdullah. Seakan-akan Nabi SAW kecil sedih karena harus berpisah dengan ayahnya. Di tengah perjalanan menuju kota Mekah, tepatnya di suatu wilayah yang bernama Warobuah, Aminah jatuh sakit dan sakitnya cukup keras. Dan dengan takdir Allah, Aminah pun meninggal dunia dan dikuburkan di wilayah itu. Pada saat ibunda Aminah wafat, Nabi SAW kecil sakit karena sangat sedih ditinggal oleh ibundanya Aminah. Beliau menderita demam yang cukup tinggi. Bahkan para pembantu Aminah sampai merendam Nabi SAW ke dalam sebuah kolam karena mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Setiba di kota Mekah, Nabi SAW kecil yang sedang jatuh sakit pun diserahkan ke kakeknya, Abdul Muthalib. Malam itu Abdul Muthalib menemani Nabi SAW kecil tidur. Dan sebelumnya ia berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan cucunya, Nabi SAW kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Abdul Muthalib. Karena keesokan paginya, Nabi SAW kecil bangun dalam keadaan sehat. Setelah Aminah meninggal, Nabi SAW kecil dirawat oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Tetapi Abdul Muthalib hanya merawat selama 2 tahun, yaitu dari umur 6 tahun sampai dengan 8 tahun. Karena pada saat Muhammad SAW kecil berumur 8 tahun, Abdul Muthalib pun meninggal. Selama dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib, Nabi SAW belajar banyak tentang kepemimpinan. Karena pada saat itu Abdul Muthalib adalah pemimpin di kota Mekah. Di mana ada Abdul Muthalib, maka di situ pasti ada Nabi SAW kecil, terutama apabila ada pertemuan-pertemuan di Darul Nadwah. Jadi, Nabi SAW sering melihat bagaimana kakeknya dalam memecahkan berbagai macam masalah. Sahabat syahara, di Darul Nadwah ini Abdul Muthalib mempunyai tempat duduk sendiri yang orang lain tidak boleh mendudukinya, termasuk oleh anak-anak Abdul Muthalib. Tetapi kalau Nabi SAW kecil yang pada saat itu sudah berumur 8 tahun, lebih dahulu datang, beliau pasti menduduki kursi itu. Dan kalau ada yang melarangnya, pasti Abdul Muthalib akan marah. Karena menurut Abdul Muthalib tidak ada yang boleh melarang-larang cucunya kecuali dirinya sendiri. Suatu hari, Abdul Muthalib mengajak Nabi SAW kecil untuk melakukan tawaf. Dan pada saat melakukan tawaf, tiba-tiba Abdul Muthalib terlihat lemas, lalu terjatuh dan pingsan. Abdul Muthalib pun segera diangkat keluar dari area tawaf.
Abdul Muthalib jatuh sakit. Saat itu ia memanggil cucunya Nabi SAW kecil, lalu menggenggam jari kecil Nabi SAW dengan perasaan sedih. Ia pun juga memanggil anaknya Abu Thalib. Setelah Abu Thalib mendekat, Abdul Muthalib menyatukan jari Nabi SAW kecil dengan jari Abu Thalib dan meminta agar Abu Thalib merawat Nabi SAW kecil dengan baik. Abu Thalib pun menyanggupi untuk merawat Nabi SAW kecil seperti merawat anak-anaknya sendiri dengan penuh kasih sayang. Mendengar jawaban Abu Thalib, Abdul Muthalib pun tersenyum, lalu menghembuskan nafas terakhirnya. Melihat kakeknya telah meninggal, Nabi SAW kecil sangat sedih. Lalu beliau pun memeluk jenazah kakeknya, Abdul Muthalib. Dan setelah Abdul Muthalib meninggal, maka Muhammad SAW kecil pun dirawat oleh pamannya Abu Thalib sampai dewasa. Abu Thalib, paman Nabi SAW, adalah orang yang miskin. Oleh karena itu, Nabi SAW pun ikut membantu Abu Thalib untuk mengembalakan domba titipan para penduduk kota Mekah. Tapi, memang semua nabi-nabi dengan hikmah Allah memang di awal-awal sebelum mereka dinobatkan menjadi seorang nabi adalah seorang penggembala domba. Hal ini seperti kata Nabi Muhammad SAW pada saat beliau sudah diangkat menjadi nabi, bahwa tidak ada seorang nabi pun kecuali menjadi penggembala domba sebelum masa kenabian mereka. Demikianlah sahabat Syahara, kisah kelahiran dan masa kecil Nabi Muhammad SAW. Semoga para sahabat bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan juga semakin cinta kepada beliau, Rasulullah SAW. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya sahabat.